Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang teori belajar kognitif yang beranggotakan kelompok 1. Siti Kholisatin dengan NIM 201200399. Yang kedua, Tri Chandra Buana dengan NIM 201200407. Yang ketiga, Uswatun Hasanah dengan NIM 201200416. Yang keempat, Windri Wahyu Rezeki dengan NIM 201200424. Langsung saja, pengertian teori kognitif. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolehan penataan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melipatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kognitif. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu 1. Tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris, seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya. Ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Keempat, tahap operasional formal, usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori kognitif. 1. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis, development of ability to respond logically. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Teori belajar Ausubel atau belajar bermakna. Menurut Ausubel, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Struktur kognitif tersebut mencakup fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diinginkan oleh siswa. 3. Teori Gestalt merupakan aktivitas dari suatu individu yang berkenaan melalui interaksi dengan lingkungannya.
Pada pembelajaran tersebut, siswa juga dapat mengaitkan dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Implikasi teori pembelajaran Jerome Bruner dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Bruner. Di antaranya adalah A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Selanjutnya yaitu implikasi teori belajar, Ausubel, dan pembelajaran. Untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, guru sangat dituntut untuk menggali dan mengeksplorasi segala potensi yang dimiliki oleh siswa dengan berbagai macam strategi, model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Belajar bermakna akan berhasil apabila ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Selanjutnya yaitu implikasi teori Gestalt dan pembelajaran. Ada beberapa hal yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, diantaranya yaitu A. Perilaku bertujuan. Belajar harus terarah pada tujuan. B. Pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami secara totalitas terhadap objek yang dipelajari, memiliki kemampuan mengenal dan memahami unsur-unsur, mampu memahami keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa, dan keterkaitan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.